Shalom oma-oma. Shalom. Puji Tuhan. Tetap semangat ya. Amin. Hari ini tema kita adalah menjaga hati. Ya. Kita akan baca firman Tuhan dari Ulangan pasal 11 ayat 16 dan 21. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah yang lain dan sujud menyembah kepadanya, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Mama yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus menjaga hati? Ya. Mengapa kita mesti menjaga hati? Bila hati terluka dan terakumulasi, ya, maksudnya menumpuk jadinya, ya. Ini akan berdampak kepada kita menjadi sakit hati, ya, luka batin. Hati yang memang harus dijaga agar tidak terpengaruh atas penderitaan kita. Ya, apapun kondisi kita, hati tetap harus dijaga. Sehingga kesulitan hidup tidak membuat kita menjadi murtad. Ya. Tidak membuat kita lari dari Kristus. Ya. Untuk itu kita perlu menjaga hati kita. Oma-oma yang dikasih Tuhan, ada 3 hal dampak dari hati yang tawar, atau dampak dari tawar hati. Ya. Yang pertama adalah dampaknya, ya, tawar hati membuat iman kita menjadi lemah. Yang kedua, tawar hati membuat malas berhubungan dengan Allah. Yang ketiga, hati yang dipulihkan membuat hidup kita melimpah dengan kasih karunia. Amin. Oma-oma yang dikasih Tuhan, 3 hal, ya, dampak tawar hati. Yang pertama tadi adalah tawar hati membuat iman kita lemah. Mengapa iman kita menjadi lemah? Ya, saat kita mengalami, ya, tekanan hidup, ya, iman kita menjadi lemah karena kesulitan hidup menguasai hidup kita, menguasai hari-hari kita, ya, menguasai waktu kita, sehingga membuat iman kita udahlah, toh percuma saya berharap juga, ternyata tidak ada bantuan solusi yang baik yang kita terima, sehingga membuat hari-hari yang kita lewati menjadi tawar. Kalau hati kita menjadi tawar, ini berakibat iman kita menjadi lemah. Ya, iman kita menjadi lemah. Bayangkan kita mengalami kesulitan hidup hari lepas hari, penyakit yang tidak kunjung sembuh, ya, tidak memiliki uang. Memang kalau kita pikirkan, kita bisa stres, sehingga kita bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana?
Iman kita tuh melupakan, ya, iman kita yang menjelma melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya berharap Om tidak ada yang tawar hati, ya, Amin. karena menjaga hatinya. Ya. Di sini perlu uang nggak? Ya perlu juga. Perlu, tapi tidak Terlalu menjadi ini ya, ambat. suatu kebutuhan yang pokok. Iya. Ada puji Tuhan, tidak ada, no problem. Iya, no problem. Yang penting bisa makan, Nah, itu bisa sudah ibadah, tercukupi. tuh. Maka kan sudah tercukupi semua. Iya. Ya. Masih ingat nggak Oma waktu saya pergi ya gempa 2018 atau 19 ya di Palu. Ya. Iya. Memang. Oma di sini nyaman ya. Di sana itu mereka tidur dengan tenda. Begitu hujan turun, mereka sudah ada ada yang pakai tikar, ada yang pakai kasur busa tipis. Begitu hujan turun, itu terendam. Iya. Sekarang tidurnya mau gimana? Mau nunggu kering malam, ya tergenang. Aduh, saya miris sekali. Ya. Jadi mari kita melihat segala sesuatu yang kita alami, ya tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Iman kita tetap kita jaga, ya. Jangan iman kita menjadi lemah karena keinginan yang tidak terpenuhi. Ya, salah satunya adalah bisa jadi usia semakin tua, badan fisik semakin lemah, ya. Tuntutan kepengen ini tapi terbatas, tidak ada kemampuan. Ya. Jangan melihat apa yang kita butuhkan, tapi lihatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga iman kita semakin naik, iman kita semakin tumbuh. Ya. Karena firman Tuhan katakan hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Ya, terbujuk gitu. Apa maksudnya terbujuk? Terbujuk, ada kesempatan untuk ngambil. Bukan uang kita, uang orang lain, Ngambil. Iya. terbujuk. Ya. No. Gitu. Ya. Yang kedua, Oma, tawar hati membuat malas berhubungan dengan Allah. Ya, malas berhubungan dengan Allah. Ini dampak daripada doa-doa yang kita lakukan, ya, membuat putus harapan, seakan-akan Allah itu nggak ada. Ini cilaka ini. Kalau kita berpikir Allah itu nggak ada. Percuma berharap, ya. Akhirnya apa? Karena tekanan hidup, kesehatan sakit nggak sembuh-sembuh, pengen berobat kepada dokter yang khusus, nggak mampu, nggak ada uang, ya. Akhirnya apa? Jadi malas beribadah, malas berdoa, malas bersaat teduh, ya, malas beraktivitas, ya. Ini dampaknya banyak banget. Ya. Oma-oma yang dikasih Tuhan, mari ya tetap memiliki hubungan dengan Allah. Tetap kita berkiblat kepada Kristus Yesus. Ya. Apapun kondisi kita, ya. Terutama kita bisa melihat Om Ani ya sekarang kedua matanya setelah selesai sudah pemulihan luar biasa sehingga bisa melihat dengan baik. Ya. Kalau mau dipikir pengobatannya pasti mahal, tetapi ini kasih karunia, ya. Ada kita manfaatkan fasilitas negara sehingga kita tidak mengeluarkan dana yang besar sekali. Enggak keluar sama sekali, Pak. Iya, Bahkan tapi berangkat dijemput, pulang diantar. oh puji Tuhan, ini luar biasa lagi. Iya. Inilah dikatakan kasih anugerah Tuhan. Ya. Jadi oma-oma,
Mari setiap kita ada yang dikatakan ibadah, kita mesti antusias, jangan malas. Betul. Ya, Tetap ini. tiap pagi kita harus memiliki hubungan pribadi. Ya, ada yang bersama-sama, ada yang secara pribadi. Ya, termasuk pendeta, termasuk hamba Tuhan. Ya, jangan mentang-mentang, oh mau makan sudah ada dilengkapin. Mau apa nih? Mau snack, oh sudah ada. Kadang-kadang ada yang kasih kue ulang tahun. Semua Tuhan cukupi. Betul. Lihatlah itu. Jangan melihat yang kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak akan habis-habisnya. Tidak akan habis-habisnya. Terpenuhi ini akan datang lagi yang lain. Terpenuhi yang itu akan datang lagi yang lain. Tidak ada habis-habisnya. Yang ketiga adalah bila hati kita dipulihkan oleh Allah, maka hidup kita akan penuh dengan kasih karunia Amin. dari Allah kita. Firman Tuhan katakan, ya, panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Omong-omong yang dikasih Tuhan, kita hidup sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Ya, itu kita pegang janji-janji Allah. Ini janji Allah ini luar biasa banget. Ya. Di dalam kita mengalami kesulitan, kegalauan, ingat ini janji Tuhan. Ya, ingat ya Om Masa ini. Ya, ingat, mesti ingat ya Om Masa ini. Ya, jangan sampai lupa ya. Ya nggak Om Masa ini. Ya, gitu. Ya, kita teringat dengan anak kita. Ya nggak? Iya. Itu yang kita ajukan kepada Tuhan. Ini kita Ya. perlu berdoa. Kalau hati kita diubahkan, maka kita akan mendapatkan kasih karunia dari Allah. Betul. Amin. Ya. Jadi omong-omong yang dikasih Tuhan, hati yang dipulihkan membuat kita pun ya kaya dengan apa? Kaya dengan belas kasihan, kaya dengan kebaikan, apalagi kaya dengan pengampunan, kaya dengan Rendah hati. Iya. memberkati orang-orang yang bisa jadi ngomongin kita ampuni, kita berkati mereka. Betul. Amin. Betul, Pak. Betul. Kita Jadi mengampuni, kita menjadi berwarna hidup ini. Dunia mengatakan, kok bisa ya? Dia udah diomongin, udah dijailin, tapi kok bisa ya masih baik sama orang itu? Itulah yang membedakan kita dengan dunia. Ya. Mau ini ya tetap sabar, berdoa, ada waktunya Tuhan. Ya. Kita terbatas. Omau ini kan di sini terbatas, dana terbatas, tenaga terbatas, ya. Tapi kalau kita berharap apa yang menjadi keinginan kita, ya, kita punya cucu tetap terpelihara oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Ini akibat bila hati kita dipulihkan. Betul. Ya, jangan hati kita melihat situasi, nggak boleh. Hati kita tidak berdasarkan situasi. Oh, kalau situasi lagi senang, saya puji Tuhan, haleluya. Ikut ibadah. Tapi kalau lagi hati kita lagi suntuk, malas deh. Ikut ibadah juga main ikut aja, yang penting saya duduk. Ya. Memuji Tuhan juga malas. Ya. Tetapi kalau hati kita sungguh-sungguh dipulihkan, ya,
maka kita akan melihat kasih karunia Allah. Apa kata firman Tuhan? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kristus. Jadi ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Hanya kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. 3 hal inilah yang menjadi perenungan kita supaya kita tetap menjaga hati. Tuhan memberkati oma-oma. Amin. Haleluya. Pak, boleh